Ada seorang orang soleh, Bapak Ibu sekalian, kisah berhubungan dengan keluh kesah kepada Allah. Orang miskin, anaknya 4-5 orang, susah hidupnya. Kisah dulu, kisah klasik. Dia lagi duduk, istrinya hidangkan makan, makan pas-pasan antara dia, istri sama anak-anaknya 5 ini. Orang miskin, susah hidupnya. Ada yang ketuk pintu malam-malam, begitu ketuk pintu dibuka, dia suruh istrinya buka. Buka, ternyata orang miskin yang lain minta makanan. Orang miskin yang lain minta makanan. Maka istrinya lihat ke suaminya, apa perintahnya nih? Suaminya bilang kasih aja. Semuanya dikasih, karena kalau dibagi dua nggak cukup. Orang miskin tuh bawa anaknya banyak, nggak cukup makanan. Lalu kemudian istrinya sama suaminya, suami istri orang beriman kepada Allah, tahu, ya sudah sabar. Tapi subhanallah, beberapa saat kemudian, kalau kita beberapa jam kemudian lah, menjelang malam hari, lebih gelap ya, sudah mulai masuk pertengahan malam, jam 12 malam, mereka kelaparan semua. Istrinya bilang, anak-anaknya nangis, saya lapar, kamu juga lapar, anak-anak lapar, bagaimana? Kata suaminya, tenanglah, saya akan coba cari jalan keluar, minta kepada Allah. Istrinya nggak paham suaminya mau kemana. Dia pakai bajunya, baju keluar, kemudian dia keluar pergi ke masjid dekat rumahnya. Malam hari, jam 2 malam. Dia keluar, dia masuk di masjid, lalu dia sholat tahajud. Dan ini sifat orang beriman. Berkeluh kesah sama Allah itu jangan cuma hal yang besar, dari hal yang kecil. Manja sama Allah itu baik. Ngeluh terus, minta terus sama Allah. Allah suka hambanya yang tamak dengan rahmat Allah. Tamak dengan rahmat Allah. Sudah sehat, minta ditambah kesehatan. Sudah kaya, minta ditambah kekayaan. Selalu minta tamak dengan rahmat Allah. Dan sudah pernah saya bilang, meminta sesuatu agar nikmat ditambah atau bertahan, itu adalah pahala lebih besar daripada kalau cobaan sudah datang baru kita minta diangkat cobaan tersebut. Kita sehat, minta agar Allah pertahankan kesehatan, itu lebih besar pahalanya dibandingkan nanti sakit baru minta disembuhkan. Jadi tamak dengan rahmat Allah itu penting. Kalau bahasa saya sebenarnya bermanja-manja sama Allah. Selalu ya Allah bantu, ya Allah tolong, ya Allah mudahkan, ya Allah terus hidupnya. Kalimatnya selalu begitu. Orang ini masuk ke dalam masjid, dia sholat malam lalu dia minta sama Allah, doanya begitu, ya Allah engkau tahu aku kelaparan dengan istriku dan anakku malam ini, maka berilah kami makan. Minta makan sama Allah ya. Maka yang terjadi dalam kisah ini dikatakan ada seorang raja, pemimpin wilayah itu, sudah 1 minggu mau taubat, sudah seminggu mau taubat. Dia tidak tahu harus kemana. Pada malam itu, di mana orang soleh yang miskin ini sedang ibadah minta tolong kepada Allah dikasih makan, raja ini gelisah. Dia keluar lalu dia bawa 1 kantong uang emasnya. Dia bawa juga sekantong makanan yang terbaik yang dia punya di istananya. Kemudian dia bilang, ya Allah sebagai bentuk taubatku kepadamu, saya akan berikan ini kepada hambamu yang engkau tunjuk ya. Lalu kemudian sebagai bentuk juga, saya tidak memilih kecuali engkau yang memilih, Allah saya tidak akan pegang tali kekangan kuda ini, saya biarkan dia jalan kemana. Akhirnya orang raja ini naik di atas kudanya, dia bawa itu kemudian jalan kudanya, kudanya mampir di masjid yang ada orang soleh itu. Dia bilang, saya tidak tahu kenapa kuda ini mampir di masjid. Lalu saya turun, saya temukan dalam masjid, waktu zaman dulu gak ada lampu, gak ada penerangan, cuma dia dengar suara gelap di masjid. Dia masuk, temukan ada orang ini lagi berkeluh kesah sama Allah, minta, ya Allah saya sama istri saya kelaparan sama anak-anak, berilah kami makan gitu kan. Maka dia bilang, raja ini pun setelah orang itu berdoa sholat lalu dipanggil, dia bilang, saya seorang raja di sini, saya raja di sini, saya sadar bertobat kepada Allah dan saya dengar doamu tadi kau minta makanan, maka ini saya kasih, ini harta saya yang saya niat sedekahkan dengan makanan, ambillah. Dan kalau kau punya masalah lagi, datang ke istana saya kapan saja. Kira-kira saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kita jujur menjawab, kalau seandainya kita di posisi orang ini, kita sudah dapat solusi. Kalau kita sekarang mungkin ada orang kasih kartu nama, nih ya, butuh apa saja telepon saya. Misal presiden, tidak usah presiden, terlalu tinggi lah. Misal seseorang kita temui orang kaya, ada masalah apa saya telepon ke saya akan bantu. Saya yakin umumnya orang meninggalkan Allah pada saat itu. Sudah selesai, dia pikir orang ini sudah bantu, sudah selesai. Tiap hari telepon orang itu, telepon dikasih bantuan. Perhatikan orang soleh ini apa yang dia bilang. Waktu raja itu bilang, kalau ada keperluan apapun datang ke istana saya. Dia bilang, saya demi Allah tidak akan datang kepada anda kalau saya punya masalah. Tapi saya akan datang kepada Allah, Tuhan saya dan Tuhan anda yang telah mengutus anda datang kepada saya malam ini membawa makanan. Justru kalau ada sudah solusi dari Allah, makin dekat sama Allah. Jangan sudah dikasih lupa ini. Ini poin penting bagaimana kita jaga
berkeluh kesah kepada Allah. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu sekalian, masa sih saya bisa sembuh hanya karena saya sujud? Masa sih saya bisa mendapatkan keturunan hanya karena saya sujud? Ini kesalahan ini. Justru harus kita fahami kalau itu bisa. Dan Allah punya cara. Setiap jawaban Allah kalau datang itu sesuai dengan sistem atau sunnatullah yang telah Allah ciptakan di alam kita ini. Misal saya berkeluh kesah, ya Allah sendal saya putus, gantikanlah. Sahabat begitu ya. Para sahabat Nabi itu kalau sendalnya putus, ya Allah sendal saya putus, gantikanlah. Allah nggak lemparin sendal dari langit. Nggak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Allah gerakkan sesuai dengan sistem yang ada. Allah buat ada orang lain melihat kita kasihan dikasih sendal, atau dia dapat duit dia bisa beli sendal. Jawabannya Allah begitu. Dalam bentuk sinyal datangnya. Jadi harus peka menangkap itu. Kemudian selanjutnya, tentu juga yang ini tadi contoh kisah orang yang berkeluh kesah kalau berhubungan dengan cobaan dari Allah ya. Dia tidak keluh kesah kecuali kepada Allah. Sekarang kita masuk ke contoh kalau cobaan dari manusia. Tadi saya bilang orang digunjing, orang dihina, orang difitnah segala macam. Dia tidak balas kebodohan dengan kebodohan. Jangan pelanggaran dengan pelanggaran. Pasangannya selingkuh, dia juga selingkuh. Dua-dua dosa. Dua-dua dihukum sama Allah. Tidak ada urusan sama kita itu. Tidak ada urusan sama kita. Ya. Maka kisahnya seperti misalnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah lagi jalan dicaci maki oleh seseorang tanpa sebab ini. Datang tiba-tiba caci maki dia. Ibnu Abbas dengarin saja apa yang disampaikan orang itu. Sudah selesai kata Ibnu Abbas, sudah selesai. Dia bilang iya, orang ini kebetulan lihat Ibnu Abbas pakai jubah baru. Ini kamu itu mentang-mentang sahabat Nabi, kamu itu pakai jubah mahal-mahal segala macam. Hasud, orang hasud gitu. Tiba-tiba bayangin kalau kita lagi naik di mobil orang ketuk kaca. Kamu kenapa pakai mobil baru? Kamu kenapa? Apa urusannya sama orang ini gitu? Mungkin kita marah-marah sama orang ini. Ibnu Abbas diam, didengarin semua, sudah selesai. Karena tidak mungkin tergerak orang ini mengucapkan sesuatu kecuali memang ada sebabnya. Dia biarin, sudah selesai kamu sudah. Baik, dibuka jubahnya, ini ambil hadiah buat kamu. Sampai orang itu malu. Sudah caci maki dikasih hadiah lagi. Dan yang dia sorotin ini adalah jubahnya Ibnu Abbas. Sampai dia menjadi muridnya Ibnu Abbas. Nah, bisa nggak kira-kira kalau orang ketuk kaca mobil, kenapa pakai mobil baru? Ambil deh mobilnya. Baik, kisah yang lain, Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Ini cucu Nabi SAW, anaknya Husain. Ya, radhiyallahu anhu ajma'in. Terkenal dengan Zainal Abidin, masyhur dengan kesalihannya. Dia pernah jalan dicaci maki oleh orang tanpa sebab ini. Mentang-mentang kau turunan Nabi, mentang-mentang kau begini, mentang-mentang kau begini, dicaci maki. Dia diam saja. Dia nggak bicara banyak. Didengarin. Orang-orang sekitarnya sudah marah nih. Tapi karena dia diam, orang diam semuanya. Sampai udah selesai dia bilang, wahai saudaraku, kalau seandainya kamu tahu lebih banyak tentang aku, mungkin kau akan lebih banyak cerita tentang keburukan. Saya ini banyak dengan keburukan, gitu kan? Kemudian dia bilang sama orang di sekitarnya, ada pegang uang, ada bawa duit, kasih orang ini 1000 dirham dan tunjukkan alamat kita. Siapa tahu dia punya hajat. Orang itu jadi tambah malu gitu. Ya. Karena perilaku akhlak yang mulia dan ini yang Islam ajarkan kepada kita. Pada saat kita kepancing emosi, kontrol, tenang, jangan dibalas. Gak ada gunanya itu, gak ada manfaatnya. Hanya akan merusak kejiwaan kita. Kata-kata jadi kasar, hidup kita jadi tidak tenang. Ya. Tapi kalau kita gunakan teori syar'i ini, kita akan tenang, tetap bisa makan, tetap bisa tidur, tetap bisa segala-galanya. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai ajal menjelang datang diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahan Sang Pencipta menjadi pahala. Dan kita mendoakan Indonesia untuk selalu makmur, damai, tentram, dan seluruh muslimin bersatu di bawah bendera tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kembali dalam segala ibadah mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah juga memberikan pemimpin-pemimpin yang muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada yang sudah tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah
partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana yang satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Allahu alam, ini mungkin yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.